Halo Kristubers, kalian lagi nonton ditemenin sama Arjuna nih. Meski telah merdeka sejak 1948 lalu, namun negara Myanmar masih didominasi oleh konflik. Dan sayangnya, selain soal kekerasan yang terjadi, negara ini pun kurang begitu dikenal oleh masyarakat luas, terutama soal kehidupan penduduk di sana. Berikut ini ada beberapa fakta kehidupan di Myanmar. Sebelum lanjut videonya, bagi kalian yang belum subscribe, klik dulu tombol subscribe di bawah video ini. Mari kita bagi pengetahuan dan hal seru lainnya yang ada di dunia ini. Saat kalian berjalan-jalan di negara Myanmar, jangan heran jika melihat transportasi umum mereka terbilang unik. Di sana, traktor sawah justru dijadikan sebagai transportasi umum oleh warganya. Meski terbilang unik, namun sangat disayangkan bahwa kondisi transportasi umum di negara ini jauh dari kata modern. Lihat saja kereta yang harus dinaiki oleh para pekerja ini. Kereta yang sudah tua dan jauh dari kata layak masih dipergunakan di sini. Kereta penumpang yang dioperasikan untuk mengangkut warga maupun turis terbilang tidak sesuai standar operasional, di mana kondisi di dalam gerbong terlihat begitu kotor dan banyak bangku yang rusak. Melihat terpuruknya transportasi umum di negara Myanmar, PT KAI pun diketahui pernah menawarkan kurang lebih 600 gerbong-gerbong tua berusia 20 tahunan untuk diekspor ke negara Myanmar. Tak hanya itu, bahkan PT KAI juga diminta untuk menjadi operator di sana. Dengan begitu, diharapkan kondisi transportasi umum di negara Myanmar bisa membaik seiring berjalannya waktu, sehingga masyarakatnya bisa dengan aman dan nyaman menikmati perjalanan menggunakan transportasi publik. Soal peralatan komunikasi yang canggih, bisa dibilang negara Myanmar tidak begitu beruntung. Karena di sana, rupanya sejumlah masyarakat cukup sulit untuk mendapatkan akses perangkat telekomunikasi. Untuk mendapatkan kartu SIM, mereka tidak bisa dengan leluasa membeli di konter handphone, melainkan harus memenangkan lotre terlebih dahulu. Pemerintah di sana sengaja menerapkan proses distribusi seperti lotre, di mana hanya 100-200 orang saja yang bisa mendapatkan kartu SIM setiap kali dilakukan undian. Sebelumnya, masyarakat harus mengisi aplikasi yang dikeluarkan pemerintah dan menunggu hasilnya dalam batas waktu yang tak menentu. Uniknya, meski mendapatkan kesulitan, namun masyarakat Myanmar justru langsung menggunakan smartphone dibanding feature phone. Jika di negara lain, orang akan terlebih dahulu menggunakan handphone yang memiliki kemampuan multimedia dan internet dasar, justru 95% penduduk di sana langsung menggunakan smartphone. Tidak seperti di negara lain yang setiap wilayahnya terdapat infrastruktur yang dipadati oleh sejumlah kendaraan, hal tersebut tidak terlihat di negara Myanmar. Bisa dibilang, di negara ini pembangunan infrastrukturnya tertinggal. Jalan tol di negara ini hanya sedikit, bahkan kendaraan yang lalu lalang di jalan tol bisa dihitung dengan jari saja. Di wilayah pedesaannya, bahkan infrastruktur tidak terlihat sama sekali di wilayahnya. Penduduk di sana masih mengendalikan kehidupan tradisional dan jauh dari kata modern. Untuk di wilayah perbatasannya, Myanmar sebenarnya sudah memfasilitasi masyarakatnya dengan membangun jembatan yang cukup panjang. Namun, beberapa di antaranya masih terlihat buruk dan kurang aman untuk dilalui. Walaupun dikenal sebagai negara miskin dan seringkali dianggap tertinggal, namun jangan salah, sebenarnya negara ini menyimpan harta karun, bukan tentang pertambangan batu jamrut, melainkan wanita-wanita dengan kecantikan alaminya. Namun sayang, kasus human trafficking yang menimpa wanita justru seringkali terjadi di negara ini. Terungkap ada ribuan wanita dan anak perempuan telah diperdagangkan dari Myanmar untuk kemudian menikah di Cina.
Beberapa di antaranya mengaku sukarela, namun sebagian mengaku terjebak dan dipaksa untuk menikahi pria Cina. Tak tahan dengan kondisi negaranya yang selalu konflik dan didera kemiskinan pun menjadi alasan sejumlah wanita memutuskan untuk meninggalkan Myanmar. Karena wilayahnya seringkali terjadi konflik, kondisi perekonomian di negara Myanmar pun dianggap lamban. Sebelumnya negara ini enggan untuk menerima investor asing dan lebih memilih hidup dalam kemiskinan. Bahkan, ada fakta yang mengungkapkan bahwa di negara tersebut terbilang jarang ditemukan mesin ATM dan penggunaan kartu kredit yang sangat rendah. Namun, seiring berjalannya waktu, negara ini mulai bangkit. Selepas dari pemerintahan yang otoriter, kini Myanmar mulai terbuka dan menawarkan segala potensi ekonomi, mulai dari manufaktur, pariwisata, hingga sektor telekomunikasi. Sebelum beranjak dari video ini, mungkin video sebelumnya juga menarik untuk dilihat nih. Berikut ini ada beberapa makanan di berbagai negara dengan harga Rp15.000. Jadi kalau kalian punya uang 15.000 tuh dapat apa aja ya di negara berikut ini. Waduh, yang bener aja nih. Kalau di Belanda 15.000 udah dapat sarapan sepiring penuh gini guys. Bisa tahan kenyang sampai besoknya lagi sih nih. Cocok buat anak kosan. Kalau kalian ke Malaysia dan cuma bawa duit 15.000 doang, jangan sedih. Kalian bisa dapetin seporsi roti canai plus teh tarik. Kalau segini kayaknya Mimin kurang kenyang deh. Jangan kira makanan Italia semuanya mahal, karena di negara itu ternyata ada makanan suplai berupa bola nasi yang digoreng dengan keju dan dijual $1 aja, alias Rp15.000 saja. Masih dapat kembalian pula. Namanya juga orang Indonesia ya, nggak mau jauh dari nasi. Pas sarapan aja nyarinya sepiring nasi uduk yang bisa ngenyangin perut pas pagi hari. Tapi kalau 15.000 buat beli jamur truffle, paling cuma dapat secuil aja kali ya. Karena ini harganya jutaan. Ya kita pernah bahas makanan ini di video sebelumnya sih. Kalian cari aja. Kalau di Cina uang 15.000 bisa buat beli 2-3 bausi alias bakpao. Bukan bakpao lah ya. Tapi itu tergantung isinya ya. Isinya mau apa. Kalau isinya daging sapi, remah-remahnya juga lebih mahal pastinya. Jujur sama Mimin, kalau lagi cekak dan kepengen banget jajan, pasti kalian bakal milih nasi goreng kaki lima ya kan? Udah murah, kenyang banget lagi ya. Surga namanya. Mana lagi kalau bukan di Indonesia? Beda dari Indonesia, kalau di Perancis uang 15.000 cuma bisa dapat sebuah roti kayak gini. By the way, nih roti bisa dimakan pakai sambal apa enggak ya? Kalau nggak pedes kan kayaknya kurang nendang gitu. Dikenal serba mahal, untungnya uang 15.000 masih ada nilainya karena kalian bisa beli sebungkus nasi kepal. Ya lumayan lah ya, daripada nggak bisa beli apa-apa. Namanya juga masih satu rumpun, gak jauh dari Indonesia. Di Malaysia kalian bisa dapetin nasi lemak lengkap ini dengan harga 15.000 saja. Mantep banget deh nih, apalagi sama ikan sotong. Entah harus sedih atau gimana, kalau di Denmark 15.000 cuma bisa dapetin sebungkus ramen instan. Wah, gak ada nasi uduk apa di sana ya? Lagi jalan-jalan di Arab dan uang tinggal 15.000, siap-siap aja gak bisa kenyang. Karena di sana cuma bisa dapetin 3 buah es krim dari McD. Emang es krim bisa ngenyangin apa ya? Percaya nggak, seporsi makanan asal India ini harganya cuma Rp15.000 doang loh. Orang India sih bilang ini cuma kudapan. Kudapan dari mana? Habis makan ini sih bisa kenyang seharian, iya nggak? Apa makanan pokoknya permen malahan? Kayaknya kota Dubai nggak cocok buat orang kere kayak kita deh. Soalnya di sana uang 15.000 cuma bisa dapat sebotol air mineral saja. Air? Kenyang nggak? Beser terus iya. Mimin mau tanya, kalau harga bubur di rumah kalian berapa harganya? 15.000 mungkin udah bisa dapat semangkok bubur plus sate usus atau ati ampela. Aduh, pasti enak itu. Apalagi kasih sambal yang banyak ya. Tekor-tekor deh tuh penjual. Entah ini ngenyangin atau enggak, tapi di Kairo Mesir uang 15.000 bisa untuk beli makanan khas bernama pita dan falafel. Ya lumayan lah ya daripada lumayan. Mimin kira di Amerika tuh nggak ada yang makanan yang murah. Ternyata di sana uang 15.000 bisa buat beli sepotong pizza. Nggak termasuk minum nih. Kalau seret gimana? Minum dari keran. Sekilas sih mirip soto ya, tapi sebenarnya ini merupakan makanan khas Vietnam bernama po yang bisa dibeli dengan harga kurang dari 15.000. Lumayan lah ya, biar perut sama tenggorokan kerasa seger. Pasti kalian pada setuju kalau bakso termasuk makanan yang murah, apalagi kalau belinya di kaki lima. Mungkin seporsi bisa kurang dari 15.000. Seger nih pasti makan bakso sambelnya banyak. Kalian percaya nggak? Walaupun lokasinya terbilang sangat tinggi, tapi warung yang berada di puncak Lawu ini menjual nasi pecel dengan harga 15.000 saja. Udah murah terus makannya di atas gunung lagi. Sungguh kenikmatan yang hakiki ya kan?
Entah karena emang dasarnya nggak suka yang ngenyangin atau semua serba mahal, di Portugal uang 15.000 cuma bisa dapetin secangkir kecil kopi espresso. Aduh, kalau mimin sarapan beginian bisa-bisa langsung mah deh. Mendingan buat beli promah.